Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, kembali lagi berjumpa dengan Pak Mutakin. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang IPA kelas 6 bagian ketiga. Kira-kira apa judulnya? Oke, judulnya adalah perkembangbiakan hewan. Ayo kita simak videonya bersama-sama. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan terjadi melalui pertemuan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan atau sel kelamin betina, atau dinamakan perkembangbiakan tanpa perkawinan. Mulai dari yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif dimulai dari peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil peleburan tersebut menghasilkan zigot. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Lalu embrio tumbuh dan berkembang di dalam cangkang. Jika hewan tersebut adalah hewan petelur, dan embrio akan tumbuh berkembang di dalam rahim jika hewan tersebut adalah hewan melahirkan. Bagaimana sampai di sini sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. What are they? Apa saja itu? Number 1, bertelur atau ovipar. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Number 2, yang kedua, beranak atau melahirkan atau vivipar. Dan nomor 3, bertelur sekaligus melahirkan atau dinamakan ovovivipar. Kita mulai dari yang pertama, bertelur atau ovipar. Jadi zigot tumbuh dan berkembang dalam tubuh hewan betina hingga zigot tadi dibungkus di dalam cangkang. Kenapa di dalam cangkang? Karena ini hewan petelur atau hewan ovipar. Apa sih ciri-ciri hewan ovipar itu? Ciri-ciri hewan ovipar, yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Bisa kalian lihat di sekitar lingkungan kalian. Di sini ada contoh gambar ayam betina. Yang dilingkari biru ini adalah telinga ayam betina, yang mana ayam betina atau ayam secara umumnya tidak memiliki daun telinga. Jadi ini adalah ciri-ciri khusus hewan ovipar. Ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Ciri yang ketiga, mengerami telurnya. Gimana sahabat belajar? Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Contoh hewan ovipar. Ada beberapa contoh hewan ovipar, di antaranya bangsa burung atau aves, bangsa ikan atau Pisces, bangsa reptil yaitu hewan melata atau hewan yang merayap, katak, dan serangga. Serangga macamnya juga banyak sekali. Nanti kita contohkan satu persatu.
bangsa burung atau aves. Ini contoh lovebird dan telurnya, ayam betina dan telurnya, ikan. Ini ada ikan salmon dan telurnya, dan ini contoh ikan yang lain. Berikutnya, katak dan reptil. Ini gambar katak dan telurnya. Reptil di sini dicontohkan kura-kura dan juga buaya. Contoh reptil yang lain apa kira-kira? Bisa kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian. Ada cicak, ada tokek, atau ada reptil yang terkenal besar, yaitu komodo. Oke, sudah paham sampai sini? Kita lanjut. Contoh yang serangga sekarang. Ini contoh serangga jangkrik ya. Ini jangkrik betina. Ada juga belalang. Serangga yang lain apa? Ada rayap, ada kupu-kupu, ada kumbang, ada lebah, dan hewan serangga yang lain. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua dari perkembangbiakan generatif adalah melahirkan atau beranak atau vivipar. Jadi embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Jadi ini tidak berupa telur lagi atau tidak di dalam cangkang, karena ini untuk hewan yang melahirkan. Di embrionya tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina tersebut. Ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki daun telinga. Contoh saja langsung ya, kambing. Ini yang dilingkari biru ada telinga kambing. Ini adalah daun telinga. Ciri-ciri yang kedua, memiliki kelenjar susu. Ciri yang ketiga, menyusui anaknya. Pasti kalian sering menjumpai ada sapi menyusui anaknya, kambing menyusui anaknya. Berikutnya yang keempat, tubuh ditutupi oleh rambut atau bulu. Ini juga bisa dijumpai di dalam kambing ini, di mana di dalam tubuh kambing ini, di luar tubuh kambing ini terdapat banyak bulu dan rambut. Kita lanjutkan. Contoh hewan vivipar. Ada hewan vivipar darat. Contohnya kucing, harimau, kelinci, sapi, dan gajah. Banyak sekali contoh hewan vivipar di sekitar kalian. Kalian nanti bisa identifikasi sendiri, bisa cari sendiri. Sekarang contoh hewan vivipar laut atau vivipar air. Ikan paus, ikan lumba-lumba atau dolphin, anjing laut, dan dugong. Ikan paus, lumba-lumba, anjing laut, dan dugong ini termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui, tapi di dalam air atau laut. Berikutnya vivipar yang bisa terbang, yaitu kelelawar. Pasti kalian yang kalian jumpai vivipar yang bisa terbang itu hanya kelelawar. Kalau ada yang lain, oke, nanti kita cari yang lain. Mungkin kalian bisa menemukan yang lain. Contoh gambarnya, kucing, harimau, ini vivipar darat ya, kelinci, landak, gajah, dan sapi. Vivipar laut, ada paus, ada anjing laut, ada dolphin, lumba-lumba,
dan dugong. Berikutnya vivipar yang bisa terbang, kelelawar. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga dari perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu bertelur sekaligus melahirkan atau dinamakan ovovivipar. Jadi zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio, lalu embrio dibungkus di dalam cangkang dan tidak dikeluarkan oleh induknya, tetapi bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Bayi yang telah menetas tadi akan dikeluarkan dari rahim induknya. Dan ternyata hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti halnya hewan ovipar yang bertelur itu tadi mempunyai ciri-ciri khusus, tidak punya daun telinga, dan hewan yang melahirkan punya ciri-ciri khusus, punya daun telinga. Untuk hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus tersebut. Contoh hewan ovovivipar, ada ikan hiu, kuda laut, platypus, ular buah, ikan pari, salamander. Kita bahas satu-satu. Ikan hiu, kuda laut, platypus. Platypus ini hewan yang mirip, mulutnya mirip bebek, tapi dia mempunyai bulu seperti tikus, dan dia juga mempunyai kaki yang berselaput yang digunakan untuk berenang. Hewan ini adalah hewan migrasi dari Australia. Mungkin di Australia masih banyak ditemukan hewan seperti ini. Berikutnya ikan pari, salamander, ular kadut, dan iguana. Iguana ada yang berkembang biak secara bertelur, ada yang berkembang biak secara bertelur dan beranak. Kalau salamander termasuk golongan amfibi. Apa itu amfibi? Hewan yang hidup di dua alam. Bedanya sama katak. Kalau katak dia berkembang biak dengan bertelur, kalau salamander berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Selanjutnya, yang kedua dari perkembangbiakan hewan. Tadi yang pertama secara generatif atau dengan perkawinan. Sekarang yang kedua perkembangbiakannya dengan vegetatif atau tanpa perkawinan. Ada 3 atau dibagi menjadi 3. Yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Kita mulai dari yang pertama, tunas. Jadi hewan tersebut membentuk tunas baru pada tubuhnya sehingga tunas baru tadi menjadi individu yang baru. Contoh, ada hidra dan ubur-ubur. Hidra ini contohnya, berikutnya ubur-ubur. Kalau ubur-ubur ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ubur-ubur itu tidak berkembang biak dengan tunas. Jadi ada 2 pendapat. Berikutnya yang kedua fragmentasi. Fragmentasi yaitu hewan memotong bagian tubuhnya, lalu potongan tadi menjadi individu yang baru. Contoh, cacing planaria atau cacing pipih. Ini gambar penampakan cacing planaria atau cacing pipih. Dan yang terakhir, membelah diri. Contohnya ada amuba dan paramecium. Ini gambar amuba
amoeba membelah menjadi dua, dan akhirnya potongan amoeba tadi menjadi individu yang baru. Dan yang contoh yang terakhir ada paramecium. Paramecium ini juga mirip amoeba, yaitu membelah diri. Terima kasih. Ini untuk pembelajaran IPA dalam kesempatan hari ini. Jadi tugas kalian adalah meringkas dari video yang sudah kalian tonton ini. Kalau merasa belum paham, silakan diputar lagi videonya. Terima kasih. Saya Pak Mutakin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.